wabarakatuh. Kita akan kembali belajar bagaimana membuat kuis di Microsoft Teams. Oke, untuk belajar bagaimana membuat kuis di Microsoft Teams, maka yang pertama kali kita bisa melalui Teams, ya, atau kita bisa langsung bisa melalui Teams ini, atau bisa langsung ke websitenya office.com. Misal kita mulai dengan Teams. Itu kita membuatnya di HP. Misalnya kita bisa pilih di sini tugas. Kita bisa pilih tugas yang mana yang mau kita bikinkan. Misal kita pilih desain 1. Berikutnya nanti habis itu kita pilih ini tambah, kita pilih bisa tugas baru atau kuis baru. Kalau kita panggil kuis baru, maka seperti tadi, maka karena kita ingin membuat kuis baru, maka kita pilih kuis baru di sini, kuis baru. Oke. Jadi kita langsung diarahkan ke website ke office.com. Oke, seperti ini tampilannya. Saya bikin baru kita buat tema kuisnya. Misalnya langsung kuis pertemuan 2. Kuis pertemuan 2. Setelah seperti itu, nanti baru kita sini ya, sana terbalik. Harusnya tadi ke sini atau bisa langsung ke sini. Oke ya. Kuis pertemuan, klik. Nanti ada bisa deskripsinya, tambahkan deskripsinya apa. Misalnya materi misalnya tentang kalau fisika, tentang alat-alat ukur, alat ukur materi. Misalnya 1, kita kasih 1 sini. 2, pengukuran. 3, vektor. Oke, seperti itu. Habis itu baru kita tambahkan, kita buat soal. Nah, di sini ini menunya. Kita bisa di sini kalau kita klik ada peringkat, skala Likert, pengukuran file, kemudian ada bagian sini, ada bagian. Kalau kita membuat bagian 1 misalnya ada pilihan ganda, ada esai, atau bagian pertama itu tentang nama siswa, maka kita klik bagian ini. Nah, klik bagian ini misalnya di sini profil siswa atau identitas siswa. Nah, ini kalau kuisnya kita bagi di luar anggota tim, bisa diakses identitas siswa. Isilah nama dan kelas ya, misalnya ya. Oke, habis itu isilah tentu. Isi dan kelas. Oke, habis seperti ini. Nah, sudah, baru kita tambah pilihan atau teks berarti, karena nama siswa. Ini nanti ada pilihannya, karena ini jawaban maka jawaban panjang misalnya ya, karena siswa. Ini tidak ada poinnya tentu, karena profil siswa baru teks lagi. Misalnya kita pilih kelas atau misalnya kelas berapa. Nah, kalau kelas berapa memang sebaiknya itu pilihan ganda ya, multi choice. Berarti ini kita hapus. Kalau mau hapus langsung ini cek, tambah baru
kita pilihan. Nah, pilihannya nanti bisa misalnya kelas, misalnya kelas, jadi pilih, hilang lagi, kelas misalnya 10 bisnis konstruksi dan properti 1, enter. Kelas 10 bisnis konstruksi dan properti 2, ketiga, enter. Tinggal bisa langsung di enter ya, nggak usah tambahkan opsi tapi langsung enter. Kelas 10 desain, pemodelan, dan informasi bangunan 1. Kalau tambahkan tinggal enter lagi, masuk. Kelas 10 desain, pemodelan, dan informasi bangunan. Sini pemodelan berarti. Kita bisa dihapus pemodelan. Ya. Nah, habis seperti ini. Oke. Berarti ini harus diisi. Klik ini. Ini juga tadi harus diisi. Nah, ini sudah, kita bisa pilih kayak gitu. Nanti pilihan ini bisa kita ganti model-modelnya apa. Misal drop down kah, acak opsi, misalnya drop down. Nanti dia drop down, jadi tidak panjang. Habis itu, karena ini sudah profesor hanya butuh 2, maka kebantu bisa langsung soal. Aku pilih sini. Bawah ya. Salah. Tambahkan baru. Nanti di sini bagian. Jadi ini bagian 2. Bagian 2 adalah soal. Nah, soal ya. Masukkan, kerjakan soal berikut dengan benar. Jangan mencontek. Habis itu langsung tambahkan. Misalnya pilihan ganda dulu. Pilihan ganda. Yang satu ya. Misalnya yang termasuk alat ukur panjang misalnya langsung sini meteran, neraca, atau kemudian apa, jangka sorong, Microsoft misalnya itu ya. Kemudian misalnya ini, misalnya berarti ini kita buat kecuali atau yang bukan termasuk. Kemudian mikrometer, meter, sekup, terpanjang, tambahkan lagi misalnya apa, alat ukur apa ya namanya, sensor jarak misalnya. Nah, baru seperti ini baru kita buat yang mana yang benar, yang tidak benar berarti neraca misalnya. Ini klik sini, klik yang sama dengan ini, tik, jawaban yang tepat. Wah,
Nah, ini bisa juga ditambahkan. Kalau dia menjawab jawaban tepat, oh Anda benar misalnya. Tapi ini tidak perlu. Itu bisa ditambahkan juga subjudul. Tapi ini tidak perlu. Aduh. Dihilangkan tadi, dihilangkan. Bisa ya, kalau tampilannya walaupun seperti ini, nanti bisa dihilangkan subjudulnya. Ini juga bisa dihilangkan subjudul, enggak usah. Habis itu kita kasih nilai misalnya 10. Ini harus diisi. Kalau jawaban ganda berarti bisa memilih 2, nanti diacak. Acak opsi. Lalu tambahkan baru yang kedua. Ini kalau kita gimana? Dulu. Lalu tambahkan tadi nomor 2 bilang ganda. Ketelitian alat ukur mistar berapa? Misalnya ya, misalnya sini 1 cm, misalnya ini 0,5 cm skala terkecil ya, 1 mm atau 0,2 cm. Misalnya sini 0,1 mm. Misalnya, atau skala terkecil, misalnya skala terkecil di situ. Nanti ini berarti kita pilih misalnya 1 mm, klik, pilih tandain. Nah ini acak juga, acak opsi. Setelah seperti itu, kemudian nomor misalnya yang 4 kita pilih teks ya. Misalnya alat ukur yang paling tepat untuk mengukur diameter dalam dari sebuah pipa adalah, misalnya kita pakai ini, kira-kira apa? Kayak di siang misalnya sini, jawaban yang tepat itu kan yaitu jangka sorong ya, jangka sorong. Nah ini karena tepat ya, menulis yang sama persis, maka kita harus buat alternatif yang kira-kira ditulis siswa. Berarti yang kedua harus nyambung, jangka sorong, kemudian huruf besar mungkin jangka sorong apa dan seterusnya, yang kemungkinan berarti dia sama saja. Kemudian adalah jangka sorong. Atau misalnya apa lagi, vernier misalnya.
habis seperti ini tuh. Kemudian yang selanjutnya misalnya tambahkan teks, kita jawaban panjang. Jawaban panjang, berarti jawaban panjang tidak perlu jawabannya. Nah, pertanyaannya adalah pengukuran yang benar itu harus memenuhi apa? Dia jelaskan ya. Oke, seperti itu. Habis itu ini bisa diatur. Misalnya nomor 6 kita bisa nomor 3 ini bisa atur dia menjadi yang pertama dengan di sini. Nah, atau kita bisa mundurkan juga ini menjadi nomor 3. Ya, bisa dinaikkan. Habis seperti ini kita bisa mengatur tema-temanya. Ini sudah ada 40 poin tema. Kita bisa atur ini atau yang ini sesuai yang disukai, misalnya ini. Oke. Bisa juga nambah dari gambar atau nggak usah ya. Kemudian kita bisa sini pratinjau, kira-kira nanti bentuknya seperti apa soal kita. Oke. Kemudian kalau di seluler gimana? Oh, ini bisa dibacakan ya. Ada fasilitas pembacaan emulsifnya, baru kembali. Kemudian di sini diatur pengaturannya, klik. Misalnya siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Nah, itu berarti tanpa harus punya akun Microsoft sekolah dia bisa. Nah, kemudian tadi opsi untuk tanggapan, tanggal mulainya kapan, misalnya kita mulai 24, tanggal selesainya misalnya 29 jam, yaitu kemudian acak pertanyaan atau enggak usah ya, sesuaikan terima kasih misalnya, bisa tulis misalnya terima kasih sudah mengerjakan tugas. Oke, sudah seperti itu. Pembahasan email itu enggak usah seperti itu. Apa kita mau tampil otomatis? Tidak usah, tidak perlu kita, karena kita koreksi. Habis itu umpan balik, share voice tidak usah, tentuan ini tidak usah, hanya penjelasan. Kita balik ke sini. Oh, yang mana saya soalnya? Nah, ini hapus dulu. Ini tadi soalnya. Nah, seperti itu. Oh, ini yang sudah nih. Oke, sudah seperti ini. Baru kita bagikan. Nah, ini kalau kita bagikan bisa ini siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Pilihannya hanya orang di organisasi saya. Hanya di organisasi saya. Dapatkan untuk publikasi, untuk melihat dan mengedit. Nah, klik ini bisa dibagikan di ini. Kita unduh kode QR-nya. Kalau mau ujian misalnya, kita buat ujian untuk ujian semester, dapat mata muka, tinggal bagian kode QR, nanti siswanya tinggal
scan nanti muncul soal ini, atau ini bisa dimasukkan di blog email, kita pakai ini saja. Oke, kita copy salin. Oke, kita salin, sudah, ini sudah tersimpan. Ini kasih judul sini, bisa diklik. Oh, harusnya bisa. Harusnya bisa di sini diklik ya. Oke, sudah seperti itu, bisa, sudah cukup. Nanti dia akan tersimpan. Kalau kita simpan di Teams, berarti bisa. Nanti bisa di obrolan misalnya ya, atau nyimpan di, misalnya ya, kita bisa bikin. Nah, kita bisa simpan atau di file misalnya, atau di wiki ya bisa. Tidak usah, lebih sudah tersimpan otomatis. Oke, itu mungkin caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.